Halo Fatin, bagaimana kabarnya Fatin? Baik, Baik? nggak terlalu baik sih. Nggak ter... Kenapa itu? Aduh, kenapa itu? Demam, Demam? Walau weh. Terus gimana? gara-gara gara-gara tidurnya tadi kan ada acara malam-malam bakar-bakaran sampai jam 12 aku tidurnya. Di mana acara bakar-bakarnya? Itu di depan komplek aku. Terus Fatin Aku ikut. itu sampai jam 12 malam bangun-bangun panas badannya. Oh, kata Bunda apa? Kata bunda, ya bun, aku belum kasih tahu bunda. Oh, lain. Kak pikir Pak Bunda bakal bilang lain kali dicoba lagi gitu. Kalau papa, Belum tahu juga. loh Fatin kok merahasiakannya? Biar aku bisa main keluar. Hah? Biar bisa main. Biar bisa Fatin, main. Pak itu kan gejala doang, belum tentu demam. Kok Hmm. menyimpul? Kenapa menyimpulkan itu demam? Mata aku tiba-tiba panas banget. Sama menyiapkan. Nanti kak, nanti kak yang kakak kasih tahu mama ya, Ya, bunda ya, oke? Oke, kakak berarti jangan percepat aja ya ininya. Ya nggak cepet juga sih. oke. Materi hari ini, materi hari ini Patin bakal mengulangi materi sebelumnya sih di dua pertemuan. Mengingat bukan mengulang, karena ini akan banyak banget dipakai, Tin. Banyak sekali dipakai. Banyak Oke, Tin? apaan? Hah? Banyak apaan? Banyak dipakai gitu. Jadi kalau nggak diulang, Fatin akan bertanya-tanya gitu ya. Ini maksudnya apa, Kak? Ini maksudnya apa? Yang itu apa? Nah, gitu ya Fatin ya. Sehingga kita perlu mengulang gitu. Mana kelasnya Fatin ini? PS2 atau PP2 Satsun. Loh, mana kelasnya Tin? Nah, ini dia. Loh, Hah? kok masih kelasnya Fatin? Kok kelasnya Fatin masih PS? Well, some know that we did, but most we didn't. And I just don't know why. Ooh. Slipping to my fingers all the time. Oh my, oh my God. Terlalu. Oke, Patin. Kakak akan mengulangi materi hari ini ya. Selamat datang kembali, Patin. Abiyazga Halpani di Python Pro 2 yang mana materinya lebih dalam dan Patin akan lebih ekstra di dalam proyeknya. Tapi Wow. sebelum ke materi yang benar-benar, kita harus mengulang beberapa materi dulu supaya tidak kaget gitu. Patinya nggak, wah apaan ya, nggak gitu. Ya nanti di modul 2 mulainya banyak banget materinya Fatin, sehingga ya Fatin harus siap-siap lah akan hal itu, oke? Oke. Nah, di pertemuan pertama ini, Kak ingin memberitahu ke Patin. Patin masih ingat apa pengertian semuanya ini? Variable, Variabel, function, condition, loop, loop, terus daftar, practice, kamus. engineering. Masih ingat apa ini variabel itu apa, Patin? Variabel itu kan yang nama apa ya? Variabel gimana jelasin? Oh, Patin mengerti tapi ya, ya. Bisa dibilang itu elemen data yang punya nama sama nilai, ya. Kan Ya, biasanya kalau variabel P.
Ditulis dulu namanya, habis itu sama dengan kan biasanya. Oke. Jadi elemen data yang punya nama, dia punya nama dan nilai. Ah, Kak nulisnya begini aja ya. Kalau fungsi, Tin, I. I. function. Action. What is Coba, function? Fungsi coba. itu apa? Fungsi itu adalah program ya yang punya nama dan Nilai tugas tertentu gitu. tugas tertentu. Ya, contoh fungsi yang Patin ingat apa? Fungsi fungsi print. Misi. Oh, Apa tugas free yang kayak gitu. ap- apa tugas fungsi print? Mencetak apa yang Mencetak. ada di dalam tanda kurung. Oke? Dalam tanda kurung. Betul tidak, Tin? Kemudian fungsi apa lagi yang Patin ketahui yang masih diingat Patin? Apa? Fungsi apa lagi yang Patin ingat? Kan habis print. Biasanya itu ada hmm, action. Hmm, Biasanya fungsi hmm. for i English itu ada gak sih? For i English. Oh, bagus, bagus. Itu di loop nanti. Ya. For i Oh, in range itu di loop. Itu untuk perulangan. Perulangan. Nah, fungsi yang lain itu mungkin Mas Patin lupa input. oh, Nah, iya itu. ini untuk memasukkan data ya. Memasukkan data dari keyboard. Betul, Tin? Betul? Betul. Nah, kemudian apa lagi, Tin? Print input Fungsi int. Untuk ngapain int, Tin? buat kayak input tapi kayak angka ya. Enter tuh Iya, khusus buat angka ya. betul. Betul sekali. Kalau str, Tin? STR. Iya, STR Untuk itu. mengubah data menjadi string atau huruf ya, jenisnya huruf. Oke? Hmm. Oke, mantap lah ya. Kalau kondisi, Tin, apa itu kondisi? Kondisi. Kondisi Kondisi ya keadaan. keadaan. Keadaan yang nilainya bisa benar, bisa Salah. salah. Ya, itu kondisi. Jadi dia itu pernyataan ya yang ini pernyataan yang bisa benar, bisa juga salah, Tin ya. Oke? Hmm. Nah, kalau loop itu perulangan menggunakan tadi for dan satu lagi perulangan yang sering kita pakai apa? Wah, Wa, wah, wah. wa, while gitu Tin ya. Oke? Masih ingat for and while. Oke? Nah, kalau Oke. list itu apa, Tin? Ini daftar atau list. Di Itu situ adalah biasanya struktur data, ya. ya kalau Struktur di sini data yang bisa diurutkan. Nah, bentuk kurung-kurungnya itu yang begini tuh, Tin. ahli apa Nah, iya. Kalau kamus, Tin. Ah, ini Liberi ya. struktur struktur data juga kamus. Tapi Cuman, forumnya bukan kayak gitu. oh, tapi kayak begini. Ah ya. Oke, dan intinya kalau kamus bukan di kurungnya ya, bukan di Hah? kurungnya, bukan di kurungnya intinya kalau kamus. Dia itu punya key sama value. Oke, itu. Jadi struktur data yang punya key dan value atau kunci dan nilai. Oke, Tin? Itu Oke. terkait ini pengertian lengkapnya dan tidak terurut. Nah, itu sih, Tin. Nah, ini tipe-tipe data di dalam Python. Mungkin Pak Tin masih ingat. Ada integer. Apa integer tuh, Tin? Tadi itu buat Bilangan yang apa bulat. ya? Bilangan Ulangan bulat. dulu. Kalau float, bilangan desimal.
Oke? String. Kalau STR string. oke, string yang huruf-huruf lah ini mah. Kalau boolean, Tin, Bool. bool, bool, boolean itu adalah yang nilainya true atau false ya. True Mouse. atau false ya, yang salah teman. Kalau list yang tadi. Kalau dictionary juga yang tadi. Set sekarang elemen unik ya kalau set itu. Jadi berapa banyak data unik dari data Patin. Oke, ini contohnya, Tin. Bisa dilihat-lihat dulu. Melancholy feeling. When it smile, Udah. I watch her go. Kemudian ini fungsi, Tin, yang kakak bilang tadi. Jadi ada fungsi print, ada fungsi input, ada fungsi int, ada fungsi float, ada fungsi str, ada fungsi len. Kemudian ada fungsi apa lagi? Oh my God. Kasihan Patin. Nah, kemudian ini terkait operator untuk menyatakan kondisi. Ya. Pertama, operator untuk sama dengan, ya. Ini sama dengan harus dua. Ini kondisi. Kalau yang ini operator aritmatika namanya, ya. Tambah, kurang, kali, eh, tanpa sisa, bagi, modulo, kemudian pangkat. Nah, kalau yang ini kondisi, ini untuk sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan kondisi Kalau menggunakan or M. sama n. Gitu, ini ya. Oke, aman? Aman. Oke, nah ini dia sekarang contohnya. Nanti aja saya contohkan langsung. Nah, kemudian apa itu operator bersyarat, Patin? Operator bersyarat itu yang pakai if else, ya. Jadi operator kondisional itu adalah alat seleksi gitu ya yang menentukan apakah dilakukan tindakannya atau enggak tergantung kebenaran dari kondisinya. Nah, kalau dia punya dua cabang pakai if sama else ya. Kalau dia punya tiga cabang if elif else. Kalau banyak cabang if elif 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 else Eh, gitu. emang Ya. Kenapa? if itu buat apa? Perintah atau bukan sih atau bukan? Itu operatornya. Jadi misalnya Patin Patin apa namanya? Patin mau bilang, kalau hari ini hujan, maka perintahnya tidak main. Jadi if rain titik dua, maka tidak main, not playing gitu. Oke? Oh, Else berarti nggak hujan dong. Else-nya betul nggak? Else kalau titik itu dua selainnya ya, selain. playing. Iya, betul sekali. Selain nggak hujan kan berarti Boleh Eh, main. selain hujan kan berarti nggak hujan. Betul? Oh, Iya. Itu ya Patinnya, paham? paham. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang udah sih itu doang terkait penjelasan if else. Kemudian loop. Loop itu ada dua ya. Pertama, Patin bisa menggunakan for. Ya, sorry. Loop itu yang pertama while dulu ya. Nah, ini dia while. Kemudian yang kedua for. Nah, bedanya apa? Kalau while itu dia akan mengulangi tindakan selama kondisinya itu benar. Jadi kalau benar kondisinya dia akan mengulanginya sampai infinity bahasanya atau kita menua lah gitu. Dia akan mengulanginya kalau dia benar terus menerus. Kalau Oh, kalau for dia hanya mengulanginya beberapa kali. Yang range itu for I in range 10 misalnya 100. Ya udah 100 kali. Nah, kalau ini nggak ada batasnya. Oke? kalau while itu Kecuali nggak ada batasnya ya? iya, kecuali kita kasih dia counter atau penghitung. Tapi kalau for itu udah ada counternya sendiri. Oke? Paham? Oke. Nah, contoh. Nah, ini dia loop dengan counter. Jadi while sorry, ini bukan counter, ini kondisi kondisi juga ya. Nah, nanti kalau while i kurang dari sama dengan maka lakukan perintah-perintah ini. Gitu, Tin. Oke?
Udah. Nah, ini dia, Tin. Time sama dengan nanti Patin disuruh. Nah, ini loop dengan counter, Tin, namanya. Nanti Patin disuruh how many hours should the project take. Saat waktunya lebih dari 8, tolong suruh masukkan lagi. Kemudian harus dikurangi supaya ini nanti tidak infinity. Oke, mungkin Oh, itu siap. doang, Tin, terkait perulangan. Nah, kalau for begini sekarang. For I in pengurutan, maka lakukan ini dan itu. Oke, Tin. Udah itu doang perulangannya hari ini. Ya. Nah, sekarang kita coba bekerja di platform ya. Oke. Nah, sekarang kita di dua pertemuan, kita menggunakan ini dulu, Tin ya. Menggunakan platform kita dulu. Nah, ini dia, Tin. Ayo. Nggak bisa di ini. Jadi yang benar yang ini. Ayo. Ada yang mau Patin tanyakan? Sabar. Silakan. Lihat dulu. What happened to the wonderful adventure? Variabel emang nggak boleh pakai spasi ya? Nggak boleh, Tin. Ini kakak contohin ya. Kakak contohin di mana nih? Oke, di sini. Misalnya kakak mau membuat variabelnya nama saya gitu. Nama saya adalah misalnya Patin. Nah, saat saya print nama saya, dia error, Tin. Nah, bad input katanya. Hmm. Tapi kita harus menyambungnya, minimal pakai underscore. Nah, gitu, Tin. Pokoknya nggak boleh ada spasi. Oke? Oke. Nah, Pacin, gitu ya. Oke? Oke. Oke. Uh. Oh, oh, oh. Bentar lagi Hmm. kok, bentar lagi. Bentar lagi kok. Oke, udah. Udah? Udah. Yakin sudah? Udah. Oke, kalau sudah, ada nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nomor 2 ini dia, Tin. Ini memperbaiki yang salah doang sih, Tin. Jadi perbaiki seperti ini aja ya. Hmm, saya ikutan mengantuk ya. Hmm. What happened to the wonderful adventures without entering a world, slipping to my finger? Well, some of that we did, but most we didn't. I just don't know why. Ooh, slipping to my fingers all the time. I tried to remain alone. To my fingers all the time. Udah, udah. Aman? Udah bener? Aman. Oke. Kemudian yang ketiga ini, Tin. Nah, jadi ini Patin harus ubah ke integer kalau rubelnya. Kemudian ini pakai float. Ini kayaknya nggak perlu ditulis ya. Yang ini yang penting, Tin ya. Pembagian yang ini yang penting. Slipping to my fingers all the time. Tahun itu apa sih, Rom? Round itu membulatkan, Tin. Nah, contohnya bagus. Nanya ya. Contohnya kakak punya angka misalnya berapa, Tin? Angka sama dengan 2123, bla 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 gitu. Nah, kemudian Patin ingin round, tolong di round ya
round angka. Nah, kalau Patin bilang round angka doang, dia akan ngapain? Dia akan begini, Tin. Oh, kita print dulu, sorry. Print round angka, dia akan membulatkannya. Nah, 124 jadinya. 124. Karena 123-nya dibulatkan ke atas. Jadi 9 Oh, ini masuk ke sini gitu. 124. Nah, kalau Patin bilang round angka, saya ingin 3 angka di belakang koma. Maka nanti yang diambil 923. Nah, 3 yang di belakangnya ini diubah jadi 4 nanti. Karena kalau dia lebih dari 5 di belakangnya dia akan bulatkan ke atas. Nah, ya benar. Gitu Tin ya. Oke, oh, paham? oh. Beneran paham? Aman berarti? Hmm. Ayo. Apa? Udah? Dah, Oke. round itu baru ya round. Nggak baru, itu memang dari dulu begitu. Gimana? Udah sih, dah. Udah? Hmm. Oke, nomor 4. Nah, ini dia, Tin. Saya perlu menuliskan ulang atau saya jelaskan aja kayak begini. Jelaskan. Oke. Pertama, Patin diminta di sini. Nah, tulis sebuah program yang menanyakan pertanyaan kepada pemula yang baru memulai untuk merekomendasikan harus dilanjutkan dengan mengembangkan bisnis atau tidak. Nah, pertama, suruh tanyakan apakah pengguna memiliki ide untuk mereka sendiri, untuk produk mereka sendiri. Nah, saya nanya pakai bahasa Inggris nih maunya Tim soalnya nih. Do you have any Do you have an idea for your own product? Yes or no? Nah, kita tanya pakai inputin. Nah, gitu. Oke? Aman? Oh, Kemudian di dot lower kan boleh di sini atau enggak di bawah ini buatin. Setelah itu, kalau jika tidak ada ide, maka tampilkan kalimat thank you for participating in the survey. Oke, berarti kita tanya Tin, if idenya sama dengan yes, hey, sorry, ini else-nya ya nanti, ini kita taruh di else-nya. Kita lanjut kedua. Jika pengguna mempunyai ide untuk suatu produk, kita bilang if idea sama dengan yes atau ada idenya, maka tanyakan katanya. Sistem harus menanyakan apakah pengguna tertarik untuk menerima investasi. Berarti investment kita buat atau tanya mungkin lagi boleh. Are you ya. interested in getting investment? Yes or no? Kemudian dot lower lagi. And then jika jawabannya iya, you have every chance to get into a business accelerator. Ya udah, if investment equals to yes, print. You have every chance to get into a business accelerator. Persis seperti yang di sini. And then the else katanya jika pengguna menjawab negatif atau tidak, Ya, itu akan selain menjawab, yes. we recommend you enroll in a business school. Gitu, Tin. Oke? Ya. Ini, jangan ketawa ya, Tin. Ini saya sedang mode serius ini, oke? Nah, Oke. Nah, kalau else-nya berarti untuk yang ini, if-nya ada else-nya. Selain jawaban yes, berarti dia akan bilang, we recommend you to enroll. Harusnya ada to-nya nih. We recommend you enroll in a business school gitu. Oke, Tin? Nah, oke. kemudian kalau jawabannya enggak di awal ini nanti else berarti thank you for participating in the survey. Oke, Tin? Oke. Coba aku Oke. akses dulu. Kenapa? Mau lihat dulu. Silakan dilihat-lihat dulu aja. Well, some of that we did, but most we didn't. Kapan Patin ujian? Ujian apaan? Ujian akhir. Maret itu April ya? Patin kan ini SMA. SMA. SD kan? Kelas 6. Ah,
Maret tuh kan kita udah puasa tuh, nggak apa-apa kah? Apa-apa. Fatin nggak apa-apa ujian di saat puasa? Enggak, Tidak. April sama Mei bukan puasa. Lah, April Mei mah di tengah mungkin iya sih. Kan perkiraan Idul Fitri itu 1 April atau 30 Maret atau enggak 1 April. 30 sampai 1 April. Jadi nggak mungkin dong saat Idul Fitri kalian ujian. Aneh banget kan? Mm-mm. Jadi antara April atau Mei lah. Fatin udah siap kalau ujiannya di minggu depan? Nah, enggak lah. Kenapa nggak siap? Cuman dadak. Mendadak. Udah, udah. Udah beneran udah? Hmm. Kok Fatin nggak ngetik tapi kelihatannya Hmm, beneran beneran udah? udah. Oh, oke nomor 5. Nah ini kakak jelasin lagi ya. Nah nomor 5 ini Tin. Tulis program yang meminta saldo kartu pembayaran dan minta pengguna melakukan pembelian. Tin. Oke, pertama minta saldo kartu saat ini. Oke, kita tulis dalam bentuk balance. Balance itu saldo ya. Nah, kita menggunakan integer. Disuruhnya integer berarti int. Input. Enter the current balance. Sesuai di sini nih. Nah, oke, Iya, Tin. Aman ya? oke. Nah, kemudian tanyakan apakah pengguna ingin melakukan pembelian. Nah, ini nanti Fatin boleh membuatnya begini. Ya, boleh begini. Atau disimpan dalam variabel S. Gitu ya. Nah, kemudian N, S. Nah, gitu. Oke, Tin, Oke, paham? paham. Nah, berarti nanti setelah Fatin begini tanyakan. Pakai while ya. Dia bilang di sini kita nggak cukup dengan yang ini. Jika jawabannya ya, minta harganya. Kemudian jika harga tidak melebihi kartu saldo, kurangi saldo dengan jumlah yang ditentukan. Nah, kemudian di sini jika harga melebihi saldo, tampilkan. Ulangi setiap langkah dua, mulai dari poin 2. Artinya kita harus pakai while untuk terus Well, berulang. Ditanya terus-menerus gitu. Oke? oh, oh ya. Nah, kemudian dia bilang, saat nanti saldo Patin lebih dari nol, oke? Ya. Kemudian Patin ingin belanja, gitu. Patin ingin belanja, maka tolong sebut harga barangnya. Nah, sesuai di sini nih. Enter the price. Kemudian tanya, kalau harga barang kita kurangi dengan price, sorry. Kalau harga, kalau jumlah uang yang dimiliki Patin dikurangi dengan harga barang, Mhm. kurang dari nol, artinya apa ini? Kalau uang Patin itu lebih banyak daripada harga barang atau sama dengan harga barang, misalnya uang Patin 100, harga barangnya 90, gitu ya. Ya. Misalnya, Mhm. sorry, harga barangnya, ini dia bilang kalau nanti uang Patin lebih sedikit daripada harga barang, maka tolong bilang in insufficient funds. Nggak cukup, Tin. Misalnya Patin uangnya 100. Maunya beli mainan seharga 150. Yuk, nggak cocok toh, Tin. Iya Oh, dong. Iya. iya. Makanya di print insufficient fund. Nah, sekarang else berarti uang Patin lebih banyak. Betul? Iya. Artinya tolong kurangi. Misalnya harga mainannya 90.000. Nah, tolong dikurangi balance-nya Patin. Sehingga nanti balance-nya Patin itu dari 100 menjadi 90. Dari 100 menjadi 10 gitu. Oke, Tin? Nah, kemudian kalau pakai cara seperti ini, Patin harus taruh S-nya di paling akhir. Nah, gitu. Oke, mungkin itu doang, Tin. Sabar. Sip.
When some of that we did, but most we didn't. Hmm. Aman? Oh, oke oke aman. Ini berarti Dari itu dong. Apa? Hmm, apa sih namanya? nggak tahu Kak apa. Ah, apa sih namanya tuh? Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Iya. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Jadi, oh, kalau uang kita nih misalnya, kalau uang kita sama-sama harganya nih misalnya harga uang kita Oh, ada 90. setara, setara. Ah, Oke, setara. kita coba aja Tin ya maksudnya. Kita coba Tin. Enter the current balance. Misalnya Patin punya $1.000. Would you like to make a purchase? Yeah, kata Patin ya. Kalau no dia akan berhenti lah. Nah, Patin punya $1.000 di akunnya. Nah, sekarang kalau $1.000, kemudian Patin ingin belanja, yes. Enter the price. Misalnya harganya 1.000 Tin ya. Oke. Iya. Nah, 1.000 harga barangnya. Oke. The sum of $1,000 has been charged. Would you like to make purchase? No. Nah, berapa yang tersisa? Nah, Iya. available funds 0. Oke, Tin? Oke. Kalau dia lebih, misalnya Patin punya 100.000, kemudian yes, harganya 150. Nah, Oh jangan iya coba tadi. jangan coba-coba katanya ini kemahalan ini katanya. Ya, Tin ya? Oke. Oke. Oke sih. Udah? Dah. Udah, kemudian yang ini, Tin. Oh ya, saya ini dulu ya. Tak jelasin dulu. Dia bilang di sini, Yayasan Super Booster untuk mendukung pengusaha startup mengadakan acara tahunan untuk mendukung dan memotivasi pada para startup. Pada tahun genap, yayasan mengadakan serangkaian konferensi meja bundar dengan para ahli. Pada tahun ganjil, kompetensi internasional startup untuk the year. Tulis sebuah program yang akan menanyakan kepada pengguna tahun awal dan akhir kerjasama dengan yayasan, dan tampilkan acara yang direncanakan setiap tahun dari periode yang ditentukan. Program harus bekerja seperti pada gambar. Oke, intinya di sini pada tahun genap yayasan mengadakan serangkaian konferensi dan meja bundar dengan para ahli. Kalau tahunnya ganjil kompetensi internasional. Oke, tanya aja. Pertama start pakai INT input, kemudian N pakai INT input juga. Gitu Tin ya. Nah, kemudian kita pakai for. Jadi untuk setiap tahun di dalam range start sampai N tambah satu, kenapa perlu ditambah satu? Karena kalau kita nggak tambah satu, dia sampai N min satu nanti. Jatuhnya Tin ya. Oke, maksudnya gimana Kak? Maksud Kak begini. Kalau Patin bilang nanti for I in range 1 sampai 10, nah dia akan ngeprintnya apa Tin? Dia akan mencetak I-nya itu, nah 1 sampai 9 doang Tin. Sehingga supaya 10-nya ikut harus ditambah satu gitu. Oke? Nah, Kenapa gitu. nggak bisa langsung 10? Karena formatnya memang begitu. Penulisan range itu dari 1 sampai 10 berarti hasilnya 1 sampai 9 gitu. Oh, oke. Oke? Aman? Aman.
Nah, kemudian setelah itu, Fatin, Mm-mm. kita kan tahu nih, untuk setiap tahun di antara start sama N+1, kalau dia habis dibagi dua, artinya dia genap. Habis dibagi dua itu genap, ini ya. Contohnya, angka 100 habis dibagi dua, Apa? angka 100. Kenapa angka 100? Bisa nggak dibagi dua? Ada hasilnya Bisa. nggak? Iya, itu berarti dia genap. Nah, pernyataan itu begini. Kalau nanti tahunnya saya bagi dua sama dengan nol atau nggak ada sisanya, maka a series of conferences and roundtables with experts. Gitu. Selain itu berarti dia ganjil. Bla bla bla, the startup of the year international competition. Nah, sekarang kalau kita cobatin, misalnya 2001 sampai 2025. Nah, tuh, dia bilang begitu, Tim. Itu apaan? Ini 2001 dia akan ngeprint yang ganjil, the Startup of the Year International Competition. Pokoknya dari 2001 sampai 2025 itu kan ada 25 tahun, gitu maksudnya. Jadi di Iya. print sampai 25 tahun ini. Nah, oke? Oke deh. Oke. Bisa. Melancholy feelings. Duh, Hmm. Sakit banget kepalanya. Bentar lagi kok, bentar lagi ayo. bentar aku mau lihat itu. Nanti PPT-nya kakak kasih ya. Hah? PPT-nya kakak kasih. Data itu apaan? PowerPoint. Oh iya. Hmm. I can deny what Ya, happened to the wonderful adventure. Kenapa, Tin? udah. Serius sudah? Mm-mm. Ini kan cuma apa 10 7 barisnya. Oke. Nah, sekarang yang ini, Tin. Nah, ini agak-agak memang yang ini, Tin. Atau kakak Aduh, lanjut jelaskan ke nomor ke part 2 aja. serah kakak aja. Ini soalnya di part 2 ini penjelasan tentang daftar sama kamus, sih, Tin. Serah kakak sih. Mau dilanjut penjelasan? Hmm? Ya udah. Oke. Lihat. Nah, ini dia, Tin. Jadi di part 2 kita akan membahas kembali tentang review kamus sama daftar, Tin. Nah, karena ini banget dipakai banget juga nantinya. Oke? Nah, apa itu daftar? Itu adalah struktur untuk menyimpan berbagai jenis data, Pak, Tin. Cara berurutan. Oke? Ya, Nah, kemudian ini cara-cara untuk bekerja atau memanipulasi daftar. Pertama, Patin dapat membuat daftar kosong menggunakan perintah ini atau kurung kurawal begini langsung. Oke, kurung siku begini. Kemudian, Patin juga langsung dapat membuat daftar yang sudah ada isinya. Oke, kemudian Patin dapat membuat dari string langsung menjadi daftar. Make split. Oke, Tin? ya, Kemudian Patin juga dapat menambahkan elemen ke dalam daftar menggunakan metode .append. oke. Append, ya. Kemudian untuk mengakses atau mengambil suatu elemen di dalam daftar, Patin harus menggunakan nomor indeksnya. Oke, ini nomor indeksnya 0, 1, 2. Itu Tin ya. Oke. Ya, Kemudian untuk melihat seberapa banyak elemen di dalam daftar pakai len. Oke. ya, Oke. Nah, kemudian kita juga dapat mengiterasi, memeriksa satu persatu elemen di dalam daftar menggunakan for.
Oke. Kemudian kita dapat memeriksa apakah suatu elemen muncul di dalam daftar menggunakan in. Kemudian kita In. dapat mengurutkan daftar itu dengan menggunakan sort. Oke. Sort. Kemudian kita Ya. dapat mapping daftar itu dengan menggunakan fungsi map. Oke, Tin? Ya. Oke. Nah, ini contoh kode yang bisa kita jadikan contoh yang bagus nih ya. Nah, jadi nanti Patin kalau memasukkan data input enter monthly income data, kemudian dot split, apa yang akan dikeluarkan? Yang akan dikeluarkan nanti ya Patin akan disuruh memasukkan banyak data, kemudian nanti akan langsung dijadikan list. Gitu, Tin. Oke. Nah, Bang. setelah dijadikan list, listnya ini masih string. Kita inginnya dalam angka. Maka kita buat yang kedua, income, jadiin ke list pakai map. Tujuannya ke integer, bilangan bulat, Ya. dari Income. income. Kemudian kita buat variabel baru untuk inisiasi doang. Minimumnya income 0, Hmm. maksimumnya income 0 juga. Nah, ya. Iya. Ya terus. Hmm. Kok aneh Terus. ini? Enggak, kok aneh income 0 nih? Oh ya, maksimal kenapa nol lagi? Ini harusnya minus ya, Tin ya. Jadi kalau dari belakang tuh dia min satu, Tin ya. Mm-mm. Oke, income min satu. Nah, sekarang for item in income artinya semua sesuatu yang ada di dalam ini. Tolong jumlahkan semuanya. Kemudian kalau itemnya lebih dari maksimum, maka yang dijadikan maksimum itu adalah item itu. Kalau dia kurang, maka yang dijadikan minimum itu adalah yang minimum itu. Oke? Kemudian kalau dia print semuanya. Sekarang kakak contohkan mungkin langsung supaya Ya, Patin nggak ini. Di sini aja ya kakak nyontohinnya. ya. Nah, misalnya kita disuruh membuat list ini ya. Atau apa, Tin? Maunya. Apa? Misalnya daftar harga lah gitu, Tin ya. Ya. Daftar harga. Harga. Nah, Patin pakai input, kemudian Kurung. masukkan jumlah harga yang dipisah dengan spasi. Nah, kemudian Patin langsung pakai dot split di sini, Tin. Dot split supaya langsung terpisah. Nah, saat Patin nanti print daftar harga, apa yang akan terjadi? Kak liatin dulu. Yang akan terjadi adalah ini. 100, 200, 300, 400, 500. Nah, dia dalam list cuman masih dalam data string, Tin. Oke? Ya. Oke? Oh, Nah, iya. sekarang gimana cara saya supaya semuanya ini angka? Nah, Patin buat lagi variabel dengan nama yang sama boleh, daftar harga sama dengan buat listnya, oke? Kemudian pakai fungsi map untuk setiap elemen itu saya ingin menjadikannya integer. Mana sumber datanya? Yaitu daftar harga. Nah, gitu. Nah, saat Patin print sekarang 100, 200, 300, Empat 400, ratus, lima lima ratus. ratus. Nah, baru dia angka sekarang. Oh, Oke. oke. Nah, kemudian tadi dia bilang total sama dengan nol. Minimum minimum sama dengan nol juga. Maksimum sama dengan kita buat nol Nol. juga. Ya, nah kemudian dia iterasi nih. Untuk setiap harga di dalam daftar harga, daftar harga, tolong totalnya ditambah dengan harga.
Nah, nanti saat di print total ini apa yang akan terjadi, Tin? Print total, Iya. total, apa yang akan terjadi? Nah, ini kita ini di atasnya aja, Ctrl X. Ini print ini dulu deh, new line supaya kelihatan. Ini, Tin. 100, 200, 300, 400, 500. Nah, totalnya 1.500. Oke, Tin? Oh, saya ditotalin ya. Hmm. Oke. Oke. Nah, kemudian, Tin, sekarang setelah ini selesai, kita perlu tahu nilai minimumnya. Ya, bilang aja kalau harga itu lebih, jangan harga. Kalau minimum yang sudah saya tulis itu lebih kecil dari harga, maka tolong minimumnya sama dengan harga harusnya. Ini terbalik ya. Harga lebih kecil dari minimum, maka minimumnya jadikan harga. Kalau if aja lagi lah. If harga lebih besar dari maksimum, maka jadikan maksimum itu sama dengan harga. Nah, sekarang kita coba print ini. Bilang di sini daftar harga Harga. titik dua koma. Cuman di sini saya nggak ingin daftar harga, harga, total harga. Kemudian di sini harga maksimum, harga minimum dulu lah. Di sini kita harus tulis minimum, kemudian harga maksimum. Sini kita harus tulis max. Max. Sekarang apa yang terjadi? 100, 200, Terus 300, 200. 400, Itu nyambung 500. 100 200-nya. Oh iya, terima kasih Pak Tin. Enter. Nah, itu Tin. Wah. Hmm. Ini kurang dari sama dengan aja kita pakai. 100, 200, 300, 400, 500. Nah, gitu Tin. Oke. Loh, ini Tapi kok emang ada apa bedanya? bentar. Kalau minimum kurang dari, bentar. Kalau, Kalau apa? bentar. Harga kurang dari minimum. Hmm, 100, 200, 300, 500. Hmm. Kalau harganya yang ada di dalam daftar itu lebih kecil dari minimum,
Nggak mungkin ya lebih kecil karena nanti dia nol. Jadi apa? Hmm. Hmm. Starting point-nya itu adalah kalau minimumnya itu, kalau harga itu bukan lebih kecil, Tin. Ini kayaknya salah deh. Bentar. Oh iya, betul ya. Betul, Tin. Dua-duanya harusnya daftar harga pertama. Nah, Hmm. nah, baru deh 100, 200, 300, 400, Hmm. 500. Nah, Hmm. sudah, sudah lah, gitu Tin ya. Oke. Kemudian, ini contoh untuk listnya. Nah, kemudian sekarang apa itu kamus, Tin? Kamus itu. Kamus yaitu struktur data juga yang terdiri dari pasangan nilai kunci, kunci nilai. Nah, ini bentuknya, Tin. Ini untuk mendefinisikan kamus kosong, ini untuk membuat kamus yang sudah ada isinya. Nama Kayak titik akun ya? dua. Oh, kayak Iya, akun sama passwordnya ya? iya betul. Kemudian ini untuk menarik semua kuncinya, Tin. Jadi nama founder gitu kalau kita bilang seperti ini. Ini untuk menarik semua values-nya. Melihat gitu ya, bukan menarik. SpaceX, Elon Musk. Kemudian untuk mencari value-nya kita pakai key-nya. Jadi kalau Patin nulis startup name, dia akan bilang SpaceX nanti. Oke? Oke. Nah, kemudian ini contohnya Patin, ya. Jadi data sama dengan dik kosong, mount sama dengan int input, enter the number of startups. For I in range amount, name sama dengan input, enter the startup name. Daftar name sama dengan dik, kemudian daftar name founder, input, enter the founder name. Gitu, Tin. Oke? Oke. Oke. Nah, kemudian kita juga dapat menyarankan kamus di dalam kamus. Ada kamus di dalam kamus. Boleh seperti itu? Boleh. Tapi ya ada yang harus menjadi ni, apa ya? Yang diizinkan hanyalah sebagai nilai. Tidak boleh sebagai kunci, Patin ya. Oke? Oke. Contohnya ini kalau kakak copy, ternyata tidak diizinkan untuk di copy. Jadi ya begitulah ya Tin ya. Dan masih banyak lagi ya. Nah sekarang kita coba lihat latihan soal di platform. Nah ini dia. Oh cuma 3 soal. Ayo Tin. Ayo. Nah ini ya itu ya. Nah jadi nanti Patin disuruh membuat. Nah ini Tin. Program harus meminta data pendapatan untuk masing-masing 12 bulan dalam setahun. Nah, data dimasukkan dalam satu baris dengan dipisahkan spasi, diasumsikan bahwa angka pertama pada baris tersebut pendapatan bulan Januari. Jadi ya harus ada 12 gitu, Tin. Oke? Oke. Kemudian
Program harus menganalisis dan menampilkan nama bulan di mana menampilkan lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan nama bulan di mana menampilkan menurun dibandingkan indikator sebelumnya. Oke. Perlu diperhatikan bahwa nama bulan harus disusun secara kronologis. Oke, ini dia Tin. Misalnya saya memasukkan 3.000, 30.000 dan seterusnya. Month of revenue growth. Nah, ini dia. Jadi dia menganalisis yang naik itu yang mana aja dari Februari ke April, Juni, Juli. Yang turun itu yang Maret. Nah, ini Januari, Februari, Maret turun, Mei, Mei juga turun. Nah, ini Mhm. kemudian Agustus juga turun. Nah, ini dia. Yatin ya. Oke. Pertanyaannya, gimana cara membuat program semacam ini? Nah, caranya adalah pertama suruh masukkan jumlah pemasukan bulanan di split. Kemudian, suruh memasukkan ini untuk memasukkan bulan. Kemudian ini untuk memasukkan jumlah yang didapatkan dalam bulanan. Kemudian ini untuk mengubahnya dalam list dan angka. Kemudian buat variabel growth list kosong, poll list kosong. Kemudian bilang for I in range dari 1 sampai len sales. Maka tolong if sales I lebih dari sales I min 1. Artinya apa? Kalau yang setelahnya itu lebih besar dari sebelumnya, maka growth-nya dot append mon I-nya. Kalau selain itu kurang dari sebelumnya, maka poll dot append. Kemudian di print. Gitu, Tin. Oke, Oke. udah ditulis? Lebar tulis. Oke. Atau mau di copy? Kakak kopiin? Ya udah deh. Aduh, pilihan yang sangat sulit ya. Sulit sekali ya. Sulit untuk ditolak. Waduh. Ntar ini di copy paste-nya kemana ini? Di nomor 2 tadi. Ini nih, Tin. Ini nih nomor review nomor 2 nih. Nah, kemudian di nomor 1 paste ini. Oke? Oke. Oke. Sudah? Dah. Udah Lebar jam 8 aja ya. Not bad. Oke. Kemudian ini nomor 2 Tin. Nomor 2 kakak kopiin aja ya. Ini udah lebih waktunya. Patin mau rehat. Mana nomor satu yang mana? Eh, nomor 1 ini. Gede banget lagi. Patin jangan ketawa. Waduh. Lah, Oke, Tin. kapan? Oke. Ini Yang nomor nomor satu. satu udah belum? Ini nomor 1 ini. Oh, kodenya udah kakak kirim. Nomor Oh, 2 udah. juga. Nomor 2 Udah, udah. udah. Kemudian nomor 3. Nah, ini agak-agak nomor 3, Tin. Jadi agak-agak juga ya. Agak-agak. Iya. Tin nomor 3 ini nggak bisa dalam 1 kali kirim. Harus dalam 2 kali kirim nih. Oke? Oke. Udah? Hmm. Dah, udah. Udah, Tin? Udah jadi? Hah? Udah. Oke, kalau gitu cukup materi hari ini reviewnya.
Thank you banget ya udah hadir. Nanti kakak kasih tahu mama terkait patin panas ya. Hmm. Oke. Thank you udah hadir dan see you next week ya. Bye Dadah. bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.